Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib, kita lanjutkan kajian kita masih membahas qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi secara ringkas. Kemarin kita sudah bercerita sedikit tentang kisah Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Dan Idris alaihi salatu wassalam adalah nabi ketiga setelah Adam alaihi salatu wassalam, kemudian Syith, kemudian Idris. Memang tidak ada cerita yang sangat lengkap yang bercerita tentang Idris, baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, tetapi secara global Al-Quran mengisyaratkan tentang kisah Idris. Adapun sunnah Nabi SAW memang tidak ada yang menceritakan secara detail, karena riwayat-riwayat tentang kisah Idris itu kebanyakan Israiliyat, termasuk kisah yang kemarin saya sebutkan bahwa Nabi Idris alaihi salatu wassalam menghendaki usia yang panjang, kemudian naik ke langit keempat, tiba-tiba sampai di sana, kemudian berjumpa dengan malaikat maut dan Allah wafatkan di langit keempat. Ini kisah-kisah Israiliyat. Tetapi kisah yang sahih hanya satu riwayat tentang Nabi Idris ini, yakni kisah tentang Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW sampai di langit keempat, maka Nabi SAW berjumpa dengan Idris. Kemudian Idris mengatakan, marhaban birajulin saleh wa nabiyyin salih, marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih. Selebihnya tidak ada riwayat yang sahih, karena semua riwayat tentang cerita Idris itu semuanya Israiliyat. Tapi walaupun demikian, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memang menyebutkan di dalam kitab-kitab beliau seperti Al-Bidayah wa Nihayah, karena konteksnya sejarah. Jadi beliau sebutkan yang sahih dan juga yang tidak sahih. Taib, kita tahu bahwa Nabi Idris alaihi salatu wassalam adalah nabi dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam yang paling dekat, karena di zaman Idris dia masih berjumpa dengan Nabi Adam, artinya Adam belum meninggal, dan dia sezaman dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, karena memang Adam itu diberikan usia yang panjang. Setelah Idris alaihi salatu wassalam meninggal, ada yang mengatakan meninggal di langit keempat, ada yang meninggal dikatakan ulama meninggal di Mesir, dan begitu seterusnya. Tapi yang jelas bahwa dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman Idris tidak ada penyimpangan akidah. Artinya manusia itu masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memang banyak terjadi perbuatan-perbuatan minal kabair, dari dosa-dosa besar seperti pembunuhan, hasad, perzinahan dan begitu seterusnya. Tapi di zaman itu belum ada orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu disyaratkan dalam Al-Quran. Kana nasu ummatan wahidah. Dahulu umat itu umat yang satu, umat yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian setelah masa Idris berlalu cukup lama, maka kemudian kaum Adam alaihi salatu wassalam ini mulai menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di zaman Nabi Nuh. Disinilah terjadi kesyirikan. Jadi ketika di zaman Nabi Nuh itu ada keluarga saleh
yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Nuh disebutkan bahwa di sana ada orang-orang saleh, dan namanya disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Inilah orang-orang saleh yang digandrungi oleh kaumnya Nabi Nuh. Pertama Wad, kemudian Suwa, kemudian Yaghus, kemudian Ya'uq dan Nasr. Ini satu keluarga, ya. Bapaknya namanya Wad. Adapun Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr ini anak-anaknya. Dan mereka adalah orang-orang saleh semuanya, mulai bapak sampai ke anak-anaknya, anak orang-orang saleh. Dan merekalah yang kemudian selalu menyeru manusia kepada kebaikan. Dan ketika itu tidak ada nabi, sehingga ketika keluarga Wad ini meninggal semuanya, maka kemudian syaitan ada kesempatan untuk menggoda anak-anak Adam. Mulailah dia menjelma sebagai orang saleh, datang kepada kaumnya Wad ini dan mengatakan, sesungguhnya kalian kalau ingin mengenang jasa-jasa mereka, kenapa kalian tidak menggambar mereka, tidak membuat patung mereka, supaya ketika kalian melihat patung mereka itu terangsang dan mengingat bagaimana jasa-jasa keluarga Wad ini. Akhirnya kemudian dibuatlah patung dalam bentuk orang-orang saleh ini. Ada patung yang sedang salat, ada yang patung yang sedang bersedekah. Pokoknya dibuat macam-macam patung yang sedang beribadah, supaya kalau lihat patung sedang salat, ingat kepada perintah keluarga Wad untuk salat, mereka terangsang untuk salat. Ketika melihat patung yang sedang bersedekah, terangsang untuk bersedekah, dan begitu seterusnya. Sampai di sini memang tidak ada kesyirikan. Tapi kemudian ketika generasi pembuat patung ini meninggal dunia, ganti anak-anaknya, maka syaitan datang lagi tuh. Tuh lihat bagaimana syaitan ini menyesatkan anak Adam khutuwat, selangkah demi selangkah. Makanya Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Datang setan tuh, kemudian membisikkan ke anak-anaknya ini, kenapa kalian tidak memproduksi patung-patung itu? Kalian jauh-jauh dari rumah datang ke sini hanya melihat patung. Kamu produksi saja banyak-banyak patung itu, jadi nggak usah lagi ke sini. Ya. Kalau patungnya banyak, kalian bisa taruh di rumah-rumah kalian, nggak usah lagi ke sini. Akhirnya diproduksilah patung ini dengan banyak sekali, sehingga tidak ada satu rumah kecuali ada patung-patungnya keluarga Wad ini, tapi belum disembah. Ya. Baru kemudian generasi ketiga nggak tahu apa-apa tuh. Kemudian syaitan datang lagi menjelma manusia dan mengatakan, saya ini hidup di zaman bapak kalian dan di zaman kakek kalian, dan saya tahu maksud mereka membuat patung itu. Mulailah kemudian mereka bertanya-tanya, apa maksudnya? Maka syaitan mengatakan, sesungguhnya maksud daripada bapak dan nenek moyang kalian itu membuat patung-patung itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, jadikan perantara. Disinilah terjadi kesyirikan, namanya syirik wasilah. Ini syirik yang pertama, syirik wasilah, menjadikan Allah itu perantara. Kemudian mereka beralasan karena keluarga Wad ini keluarga orang-orang saleh, sementara mereka itu para pembuat dosa, tidak layak langsung berdoa kepada Allah, sehingga harus memerlukan orang-orang saleh yang dekat dengan Allah. Mulailah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, namanya tasbihul khaliq bil makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maknanya apa? Kayak antum kalau datang ke presiden, kan tidak langsung antum datang ke istana, diusir antum, ya.
Maka harus ada orang-orang yang dekat dengan presiden lewat ajudannya. Ini menyamakan Allah dengan presiden, ikhwan. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka terjadilah kesyirikan di mana-mana. Mulailah mereka menyembah patung. Dan di sini berhasil syaitan menyesatkan anak-anak Adam dalam bab akidah. Lah ketika kemudian manusia mulai menyimpang akidah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan satu nama dalam Al-Qur'an, Suratun Nuh. Rasul pertama yang diutus Allah namanya Nuh alaihi salatu wassalam. Ini rasul pertama. Sebelumnya belum ada rasul. Sebelumnya para nabi saja, Idris, Syith, Adam, ini nabi. Dari sinilah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala membuat definisi tentang perbedaan nabi dan rasul. Kata beliau, adapun nabi itu diutus kepada umat yang belum ada penyimpangan dalam bab akidah. Adapun rasul diutus kepada umat yang antara akidah rasul dengan umatnya itu bertentangan. Maka inilah definisi yang didefinisikan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan ini pendapat yang betul. Karena banyak para ulama ketika membedakan nabi dan rasul, ada yang mengatakan nabi itu diutus kepada kaumnya saja, rasul diutus kepada manusia yang banyak. Ada yang mengatakan nabi itu mengikuti syariat sebelumnya, rasul itu mengikuti syariat baru. Tetapi yang jelas bahwa ada kemiripan di antara mereka, bahwa tidak setiap nabi dia rasul, tapi setiap rasul pasti dia nabi. Itu kesimpulannya. Maka kemudian Nuh alaihi salatu wassalam ini digambarkan dalam surah Nuh ini bagaimana dakwahnya. Bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam dengan lelah letih berdakwah kepada kaumnya, dan itu menjadi percontohan kepada siapapun yang berdakwah kepada dakwah tauhid. Ini percontohan yang luar biasa bagaimana tantangan dakwah Nuh alaihi salatu wassalam ini, karena dia rasul pertama masalahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang panjang kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh diutus kepada kaum yang keras kepala, susah untuk diajak berdakwah, susah untuk diajak kebaikan. Makanya Nuh itu usia dakwahnya saja disebutkan dalam Al-Quran alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun dikulangi 50 tahun, artinya 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Adapun usianya sendiri, ada yang mengatakan 1780 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 1400 tahun. Dan inilah pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa Nuh memiliki usia 1400 tahun. Panjang sendiri usianya karena dia hidup di beberapa generasi, ya. Lah Nuh alaihi salatu wassalam digambarkan dalam surah Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, aku sudah mendakwai kaumku siang malam. Bayangkan, ada orang berdakwah siang malam? Enggak ada, ya. Tidak ada orang yang berdakwah siang malam itu. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam karena ingin memberikan hidayah kepada umatnya, supaya dia menjadi perantara orang lain mendapatkan hidayah Allah, siang malam dia berdakwah. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Setiap aku seru mereka, lari mereka. Lebih parah lagi, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan semakin aku dakwai kepada mereka. Jadi Nuh ini kalau berdakwah, pokoknya lewat kaumnya, dia berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tutup telinganya dengan telunjuknya begini. Kalau Nuh lagi ceramah begini. Lebih parah lagi, bajunya ditaruh di mukanya. Bajunya ditaruh di mukanya gini, nggak mau nengok Nuh.
Coba kalau seandainya antum lagi saya ceramai kayak gitu, wassalam saya kan, pergi saya, ayo ceramah sama antum, ya kan? Orang ceramah begini coba. Bukan itu saja, ditutup tuh mukanya dengan bajunya, wastaghshaw thiyabahum, dan mereka tetap takabur, sombong. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nuh tidak putus asa di awal dakwahnya, terus dia berdakwah. Terus berdakwah. Sampai suatu ketika kaumnya mendengar bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada sesembahan selain Dia. Tapi kaumnya mengatakan, inni akhafu alaik, qala al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Berkata para pembesarnya ini, wahai Nuh, saya tidak melihat kecuali engkau ini sesat. Dari sini ikhwah fidin menjadi sunnatud dakwah, menjadi tabiat dakwah. Siapapun antum ketika mendakwahkan dakwah tauhid, pasti jawabannya ini. Jawabannya apa? Seperti para pembesar kaum Nuh mengatakan, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami ini tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali engkau ini mendakwahkan dakwah sesat. Dan coba saja antum lakukan dakwah tauhid, antum katakan ini syirik, ini tidak ada contohnya dari Rasul, pasti akan timbul fitnah dan akan timbul ejekan, bahkan mungkin kekerasan. Pasti antum dianggap sesat, ya kan? Mungkin di zaman sekarang antum dianggap Wahabi, antum dianggap teroris, antum dianggap macam-macam cerita. Jadi sifat dakwah tauhid itu sama saja sejak zaman Nabi Nuh sampai hari ini. Memang berat mendakwahkan tauhid ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nuh tidak pernah kecewa dengan dakwahnya, dia terus mendakwahkan dakwah tauhid. Tapi kaumnya mengatakan, ma hadza illa basyarun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum in huwa illa rajulun bihi junnah. Mereka mengatakan, hei Nuh, engkau kan manusia biasa, sama seperti kami. Engkau ini sengaja biar engkau mendakwai kami itu engkau lebih tinggi dari kami, lebih mulia dari kami. Kalau kami mengikuti anda, berarti anda lebih tinggi daripada kami. Kau ini memang agak gila ini, dikatakan gila gitu kan. Jadi wajar kalau seandainya pendakwah tauhid digila-gilakan, itu wajar. Ma'asyiral muslimin, Nuh alaihi salatu wassalam terus berdakwah walaupun ditentang kaumnya. Sampai suatu ketika Nuh alaihi salatu wassalam sudah capek berdakwah. Bahkan ketika kaumnya kemudian berusaha untuk merayu Nuh alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun, apakah kami harus beriman kepadamu wahai Nuh, sementara yang mengikuti engkau itu adalah orang-orang rendah. Orang-orang rendah. Sama dengan di zaman Rasul kan. Di zaman Rasul, orang-orang Quraisy ini membujuk Rasul agar agama yang dibawa Rasul itu cukup diikuti orang-orang kaya saja, para pejabat saja. Orang sekelas Bilal, Khabbab bin Arad, keluarga Ammar bin Yasir jangan diikutkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul dengan mengatakan, wasbir ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du ainaika anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang jelas-jelas menyembah Allah siang dan malam. Jangan kau berpaling dari mereka, karena orang-orang ini berakal. Walaupun mereka dianggap rendah oleh orang-orang ini, tapi mereka lebih berakal, tahu mana kebenaran dan mana kesesatan. Tapi orang-orang yang menganggap dirinya orang-orang yang mulia,
Mereka tidak berakal karena tidak paham mana sesat, mana kebenaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nuh alaihi salatu wasalam terus seperti itu sampai akhirnya Nuh tidak sabar. Sehingga Nuh alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabb, kaumku sudah mulai melampaui batas. Aku sudah hampir dikalahkan. Tolonglah aku. Dari sini kemudian Nuh alaihi salatu wasalam diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Israiliyat ada yang mengatakan 240 tahun untuk menanam pohon, kemudian menyerutnya dan menjadikan kapal. Jadi 100 tahun nanam pohon, 100 tahun menebang dan menyerutnya, 40 tahun membuat kapalnya. Jadi dari biji itu buat kapal itu ya, disiramin sampai 100 tahun udah pohonnya udah gede, ditebang, diserutin sampai 100 tahun baru dirancang sebuah kapal 3 tingkat ya, 3 tingkat. Karena tingkat yang paling bawah khusus binatang-binatang yang ganas, binatang-binatang harimau gitu kan. Tentu harimau zaman dulu kan besar ya, karena orangnya juga tinggi-tinggi. Kalau harimaunya sekecil ini dianggap kucing ya kan. Orangnya gede-gede, harimaunya segede gini. Yang sekarang kita lihat ya nggak takut sama harimau, mungkin dimain-mainin kayak kucing ya. Harimaunya juga gede lah ya. Artinya bahwa di bawah itu digunakan binatang-binatang buas. Baru lantai kedua digunakan untuk manusia, dan lantai ketiga digunakan untuk burung-burung. Dirancang seperti itu ya. Maka Nuh mulai mengikuti perintah Allah. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam mulai membuat kapal, Nuh membuat kapal di tengah padang pasir, nggak ada lautan, nggak ada sungai. Maka orang-orang mengatakan, Nuh ini gila, buat perahu di tengah padang pasir. Akhirnya kemudian, tapi Nuh tidak perlu dengan mereka, tetap saja dia membuat perahu. Sampai akhirnya Allah mengatakan, nanti kalau seandainya azabku sudah kukirim, maka nanti ada tanur. Tanur itu tempat tungku-tungku yang keluar api. Nanti kalau itu tungku-tungku itu keluar api, maka masuklah kalian semuanya, karena disitulah permulaan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nuh alaihi salatu wasalam untuk membawa binatang-binatang berpasang-pasangan, seperti umpamanya kambing berpasang-pasangan, unta pasang-pasangan. Pokoknya binatang-binatang disuruh untuk memasukkan berpasang-pasangan supaya ada generasi, Lah ketika Nuh alaihi salatu wassalam memulai kemudian dimasukkan ke dalam kapal, dan pengikut Nabi Nuh tidak banyak. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, dan yang paling banyak pendapat 80 orang. Ada yang mengatakan 20 tahun sekali baru dapat pengikut. Luar biasa kan dakwahnya. 20 tahun sekali baru dapat 1 pengikut ya. Dan ini menunjukkan bahwa keberhasilan orang berdakwah itu bukan karena ramainya orang-orang yang mengikuti, bukan karena sedikitnya pula orang yang mengikuti, tapi suksesnya dakwah itu menyampaikan kebenaran. Soal orang ikut tidak, itu terserah dia. Karena kita ini sebagai dai hanya menyambungkan hidayah Allah kepada mereka. Kita ini wasilah yang mengantarkan hidayah Allah kepada orang yang kita dakwahi, karena kita tidak memiliki hidayah, sehingga tidak banyak ya. Walaupun sekarang ada dai yang ribuan gitu kan, bukan hanya di dunia nyata, sampai kepada dunia maya gitu kan. Bukan berarti menunjukkan bahwa dakwahnya benar, tidak. Karena dakwah benar itu ketika menyampaikan tauhid, itulah dakwah yang hak. Makanya ketika Rasul dikisahkan dalam sebuah riwayat, beliau pernah dimimpikan berada di padang mahsyar, kemudian melihat ke arah kiri ada kaum yang sangat banyak,
Kemudian Rasul mengatakan, fadhanantu annahum ummati, aku sangka itu umatku. Kata malaikat, bukan, itu umatnya Musa. Kemudian Rasul mengarah lagi ke arah kanan, dilihatnya ada umat yang lebih banyak daripada Musa. Maka malaikat mengatakan, nah itu baru umatmu. Kemudian malaikat mengatakan, dari umatmu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan, aku melihat Nabi yang hanya pengikutnya 2, bahkan sama sekali ada Nabi yang tidak punya pengikut. Apa kita katakan gagal dakwahnya? Tidak. Mereka sudah menyampaikan kebenaran, tapi hidayah milik Allah, ya. Ma'asyiral muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua sudah masuk ke dalam perahu, maka Allah datangkan azabnya, tufan, ya. Allah gabungkan faltaqal ma ala amrin qad qudir, artinya Allah turunkan hujan berhari-hari, kemudian Allah pancarkan air dari dalam perut bumi. Jadi digabungkan tuh air langit dengan air bumi tuh. Kemudian menjadi sebuah tsunami besar yang ditiup oleh angin, tufan. Nuh ini punya 4 anak. Pertama Yam, atau Israiliyat menyebutnya Kan'an. Kemudian Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Ini putra-putra Nuh. Dari putra-putra Nuh ini yang beriman 3, Syam, Ham, dan Yafis. Yang kafir 1, ikut ibunya kafir, namanya Yam, atau disebut atau dikenal dengan Kan'an. Kan'an ini yang ngikutin ibunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa dharaballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Dan Allah mempermisalkan kepada orang-orang kafir 2 wanita kafir, padahal dua-dua wanita ini adalah istri dari hamba-hamba Allah yang soleh. Dua-duanya istri Nabi, ya kan? 1 istrinya Nuh dan 1 istrinya Lut. Keduanya kafir, dan kedua-duanya diazab Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya masuk ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya. Yam ini ikut ibunya. Tapi seorang bapak, ikhwan, tidak mau anaknya celaka. Bagaimanapun tetap seorang bapak masih ada perasaan sayang kepada anaknya. Ketika mulai banjir tuh, ya, maka orang-orang berusaha naik ke tempat yang tinggi, tapi air itu mengejar mereka. Makanya Nuh mengatakan, irkam ma'ana, naik ke perahu. Tapi Yam nggak mau, tetap dia mengatakan, sa'awi ilal jabal. Oh enggak, saya akan naik ke atas bukit, katanya. Air ini tidak akan menyentuh saya. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, ini adab tidak ada yang menyelamatkan siapapun. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum laisa min ahlik, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi wahai Nuh, sudah berangkat saja. Akhirnya kemudian ditinggalkan keluarganya, ya. Maka ketika kemudian betul-betul adab Allah itu datang, maka tidak ada manusia yang hidup, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang tua, semuanya mati. Semua binatang mati, semua manusia mati. Tidak ada yang hidup satupun, kecuali orang-orang yang di perahunya Nabi Nuh. Makanya Nabi SAW sering mengistilahkan as-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Kalau anda ingin selamat, ikut sunnah sebagaimana orang-orang ikut kapalnya Nabi Nuh. Tapi kalau anda ingin sesat, tinggalkan sunnah, ya, sebagaimana kaum Nuh tersesat dan diazab Allah karena tidak naik ke perahunya. Dari sini ikhwafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang sangat besar. Nuh alaihi salatu wassalam dengan gelombang yang sangat besar, harusnya Nuh juga tenggelam loh. Coba bayangkan, ini kapal-kapal kecil, penumpangnya tidak banyak, sementara azab Allah besar, ya kan? Gelombang yang sangat besar, ini air sampai gunung. Coba antum bayangkan, mana gunung yang paling tinggi? Anggaplah Himalaya sana, itu air sampai di atas gunung. Sementara perahu kecil, secara logika harusnya perahu itu juga tumbang kan gitu dengan ombak yang sangat besar.
Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat banjir dan gelombang, dan Allah pula yang memerintahkan Nuh untuk membuat perahu dan naik di atas perahu, sehingga semua skenario Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nuh alaihi salatu wassalam berdoa dalam kapal itu agar diselamatkan, ya. Maka Allah mengatakan fa anjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan Nuh dan keluarganya dari azab yang sangat luar biasa ini, yang sangat besar, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada kisah-kisah khurafat Israiliyah, tapi terkadang perlu diceritakan juga, biar kalau ada seorang dai menceritakan kisah ini, oh antum tahu ini khurafat. Jadi selama kapalnya Nabi Nuh ini berada di atas gelombang, rupanya dalam kapal itu ada tikus. Tikus ini disebutkan dalam hadis Rasul apa? Fawasik, kan? Binatang termasuk fawasik, binatang yang fasik karena suka mencuri. Tikus kan banyak jenisnya, ya. Ada tikus gede, tikus got, kan? Ada curut, ada apalah, kan begitu. Dan tikus itu suka nyuri biasanya, gerogoti makanan tengah malam. Itulah kerjanya tikus. Makanya salah satu binatang yang boleh dibunuh adalah tikus. Antum jangan melihara tikus. Ustaz, putih bagus, hamster katanya. Nggak ada, mau hitam, mau putih, mau kuning, bunuh. Apain antum melihara binatang yang disuruh dibunuh? Aneh orang sekarang ini. Ada binatang suruh dibunuh, contoh ular, dipelihara, tidur sama ular. Agak gila dia, kan gitu. Nabi suruh bunuh, dia pelihara pula. Jadi tikus ini suka nyuri. Jadi makanan yang di dalam kapal itu, ya kan, itu dihabisi sama tikus saja. Sementara Nuh tidak tahu sampai kapan kapal itu akan bersandar. Artinya sampai kapan banjir itu akan surut. Maka Nuh alaihi salatu wassalam berdoa supaya tikus ini tidak nyuri lagi. Maka Allah mengilhamkan kepada harimau untuk bersin keluar dari telinganya kucing, dari hidungnya kucing. Hacih, keluar kucing. Tommy and Jerry, ya. Akhirnya kejar-kejaran lah dalam perahu itu, kan, tikus sama kucing. Akhirnya nggak berani lagi itu tikus nyuri, ya. Ini kisah khurafat Israiliyat, nggak usah diceritakan. Karena masyarakat kita ini kalau diceritakan begini langsung percaya saja. Apalagi cerita orang Syiah, ya. Orang Syiah itu kan pandai khurafat, bahwa Ali ini selalu mengeluarkan cairan madhi. Kata Ali radhiyallahu an, kuntu rajulan madzaan. Aku ini seorang laki-laki yang suka mengeluarkan air madhi. Maka kemudian karena kedudukanku dengan Rasul ini sangat dekat, aku ini kan suami daripada putrinya, malu kalau aku bertanya tentang ini kepada Rasul. Akhirnya kemudian dia meminta Miqdad ibn Aswad untuk bertanya kepada Rasul tentang apa yang dialami Ali. Dan antum tahu perbedaan madhi, wadhi, mani, ya kan? Kalau wadhi, antum capek kencing keluar kental, itu namanya wadhi. Capek kencing kok ada cairan kental, namanya wadhi. Kalau orang kemudian menghayal ingin melakukan hubungan seksual, atau seorang suami baru mulai muqaddimah untuk melakukan hubungan, sudah terangsang kemudian keluar cairan kental, itu namanya madhi. Kalau mani antum paling paham, nggak usah diceritain, ya. Jadi madhi ini seolah-olah apa? Cairan yang keluar karena menghayal untuk melakukan hubungan, itu namanya madhi. Hadis ini sahih, ya. Cuman dibuat khurafat sama orang Syiah. Dikatakan apa? Lihat bagaimana Ali itu luar biasa memiliki apa? Nafsu terhadap wanita. Nafsu seksualnya itu tinggi sekali. Sampai-sampai Fatimah kewalahan katanya. Rupanya Fatimah ini melapor kepada Rasul. Ini cerita khurafatnya nih. Ya Rasulullah, aku sudah tidak tahan melayani suamiku. Kata Nabi SAW, ya,
karena Ali itu aku berikan 1 tongkat. Makanya kemudian kalau ada jamu ya dan itu untuk kuat, biasanya mereknya apa? Tongkat Ali kan? Itu khurafatnya Syiah tuh ya. Akhirnya kemudian Fatimah mengatakan, lah kalau Ali dikasih tongkat, kasih juga lah saya, katanya. Maka oleh Rasul dikasihlah rumput. Antum tahu rumput? Ya, dikasih rumput nih katanya. Jadilah rumput Fatimah, kacek Fatimah katanya. Ini khayalan orang Syiah coba. Alasannya apa? Karena Ali ini keluar Nabi. Hadis ini sahih. Kenapa udah dibawa khurafat ceritanya? Gitu kan? Lah jadi banyak kisah-kisah khurafat nggak perlu didengarkan. Kita ini mengacu kepada riwayat-riwayat yang sahih saja. Jadi intinya bahwa Nuh alaihi salatu wassalam kemudian disurutkan dan bersandar di mana Nuh bersandar? Di Irak. Di satu bukit namanya Judi. Di sini Allah selamatkan Nuh alaihi salatu wassalam, dan dari keturunan Nuh ini baru lahirlah umat manusia. Dari keturunan Syam, Ham dan Yafis, maka lahirlah keturunan manusia. Makanya Nuh disebut Abul Bashari Tsani, bapak manusia kedua. Kalau Adam bapak manusia pertama, kalau Nuh bapak manusia kedua. Kenapa? Karena tidak ada manusia kecuali dari keturunan 3 putra Nuh setelah dihancurkan oleh tufan. Syam, Ham dan Yafis. Adapun Syam memang keturunannya Allah utamakan. Dari keturunan Syam ini lahirlah para nabi dan rasul, dan mereka bangsa Arab ya. Adapun dari Ham ya, Ham ini mereka lari ke daerah-daerah apa namanya yang berkulit hitam ya, yang berkulit hitam, daerah-daerah Oman, kemudian Somalia, daerah sana lah ya, orang-orang yang hitam-hitam itu keturunan Syam ya. Keturunan Ham. Syam ini keturunannya para nabi, orang-orang Arab ya. Kemudian Ham ini keturunannya orang-orang yang berkulit hitam. Lah Yafis ini itu keturunannya kita-kita ini, Yafis ini. Jadi bentuknya seperti kita ini. Cuman ada dari keturunan Yafis itu yang semuanya menjadi penduduk neraka. Semuanya jadi penduduk neraka dari keturunan Yafis itu. Jadi kan keturunan Yafis ini banyak ya. Tapi ada 2 keturunan Yafis itu semua keturunannya masuk neraka, dan jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kita. Siapa? Ya'juj dan Ma'juj, keturunan Yafis. Karena jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu 999 dari mereka, 1 dari kita. Jadi 1 banding 999. Kan banyak kan ya. Makanya mereka itu kalau muncul, kata Rasul, tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh. Gimana bisa diperangi? Jumlah mereka banyak. Antum aja dikeroyok 10 orang mati. Gimana antum dikeroyok 999? Mana antum lawannya, ya kan? Makanya ketika Ya'juj dan Ma'juj kemudian diadab oleh Allah dengan dikirimnya dud ini belatung ya, kemudian masuk di ubun-ubunnya, 1 mati kayak kita matikan gardu listrik, semua padam. Jadi 1 mati semua, gitu kan? Bagaimana Allah mengadab Ya'juj dan Ma'juj ini? Maka setiap 1 jengkal di bumi semua ada bangkainya. Sampai-sampai Nabi Isa alaihi salatu wasallam berdoa macam mana cara membersihkan bangkainya ini, banyak kali ya. Makanya kemudian berdoa, Allah mengirim burung yang sebesar unta dan mengangkut jasad-jasadnya dilempar ke lautan. Kemudian itu pun belum bersih, masih ada sisa-sisa bangkainya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, akhirnya membersihkan dan kembali tanah itu subur. Inilah diantara secara ringkas kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.